Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Sebelum tidur saya ingin mengupdate ya, karena sudah 2 hari tidak membuat live streaming ya. Tadi baru 1 dan ini 2. Saatnya Jokowi kibarkan bendera putih. Ini soal apa lagi? COVID-19 ya. Rumah-rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta dan sejumlah kota besar lain sejatinya telah kolaps. Ini adalah editorial ya, sebagaimana dilansir oleh koran Tempo edisi 5 Juli 2021. Coba kita bacakan ya, karena ini menarik. Sebenarnya seperti yang saya katakan dalam video sebelumnya, diukur dari amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka sesungguhnya Presiden Jokowi sudah gagal. Presiden sudah gagal menjalankan amanat konstitusi. Nah, karena sudah gagal tersebut, ya wajar kemudian ada yang meminta untuk agar Presiden Jokowi mengundurkan diri. Apalagi PPKM dipanjangkan ya menjadi singkatan Pak Presiden kapan mundur. Ada saja orangnya. Kenapa begitu? Ya karena saya mengalami sendiri ya. Saya punya mertua, ya saya katakan pada video sebelumnya, kena COVID-19 dan kebetulan memang yang terkena COVID itu mertua, istri, anak dan 1 asisten rumah tangga. Dan kebetulan memang ditularkan oleh asisten rumah tangga yang datang belakangan, dan akhirnya kita kembalikan atau kita pulangkan karena yang bersangkutan ternyata kena COVID juga, sudah kena COVID terlebih dahulu. Dan sekarang sisanya adalah ya menularkan orang-orang yang ada di rumah ya. Doakan Sobat Era sekalian agar ini bisa dilewati ya. Dan saya dan kita semua juga diberikan kesehatan yang terus menerus, karena terus terang horor juga mendengar kabar A meninggal, B meninggal dan lain sebagainya, dan usianya bervariasi. Tidak mesti yang usianya lanjut ya, seperti katakanlah Rahmawati Soekarno Putri yang berusia 70 tahun kalau tidak salah, tetapi juga ada yang usianya jauh lebih muda, 30-an tahun seperti almarhum Ferry Junaidi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima arwahnya ya. Ketua Kode Inisiatif ya, dan sebelumnya bergabung di Perludem, teman saya juga. Ada juga teman kuliah, ada juga teman kuliah istri dan lain sebagainya yang semuanya membuat kita takut ya. Padahal yang namanya kematian itu ya sooner or later pasti akan datang, tapi tidak pernah orang siap untuk mati ya. Mudah-mudahan semuanya berakhir baik ya Sobat Era sekalian, husnul khotimah. Tapi itu dimensi vertikal. Dimensi horizontalnya kita berbicara pemerintahan yang sebenarnya sudah gagal dalam mengimplementasikan, mewujudkan ya, menjalankan amanat konstitusi, karena ternyata masyarakat tidak terlindungi. Masyarakat bahkan sekarang sedang bertaruh, sedang berjuang sendiri bagaimana mempertahankan hidup mereka masing-masing. Ya termasuk keluarga saya misalnya ya, mertua saya yang saat ini memang akhirnya kita kirimkan atau kita antar ke rumah sakit, tetapi memang tidak ada fasilitas rumah sakit yang nyaman lagi sekarang untuk COVID-19 karena sudah overloaded, termasuk juga misalnya di unit-unit gawat daruratnya atau instalasi gawat daruratnya. Jadi bisa pasrah saja, dan bahkan juga minimnya oksigen ya. Rumah sakit juga tidak menyediakan oksigen yang cukup. Maka sekarang warga negara seperti ketiadaan negara karena harus berjuang untuk mengatasi hidupnya sendiri. Nah, dari sisi itu sebenarnya pemerintah kita sudah gagal. Karena kenapa? Karena COVID-19 ini adalah statementnya adalah darurat bencana nasional. Kalau darurat bencana nasional, maka kepemimpinannya adalah kepemimpinan
pusat, nasional. Tetapi sering saya berkali-kali mengkritik, tidak jelas governance penanganan COVID-19 ini. Siapa leading sektornya? Apakah Menteri Kesehatan? Apakah Kepala BNPB? Apakah Menteri Perekonomian? Apakah Menteri BUMN yang juga pelaksana? Karena ketidakjelasan tersebut akhirnya programnya seperti shortcut dan akhirnya Luhut lagi yang masuk menjadi katakanlah orang kepercayaan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan. Lalu bagaimana dengan governance yang sudah misalnya disahkan melalui keputusan-keputusan Presiden atau peraturan-peraturan Presiden? Ini yang tidak jelas. Coba kita bacakan ya, karena memang kondisi di kota-kota besar sudah sangat memprihatinkan soal rumah sakit. Bagaimana kota kecil? Kota kecil peralatannya juga tidak memadai, sehingga kita rely on dengan rumah sakit yang memang memiliki fasilitas untuk menangani pasien COVID, dan itu mereka sudah collapse, sudah overloaded, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali ya tadi melayani saja mereka yang terus-menerus masuk membludak dan antri ya. Barangkali yang ditunggu hanyalah bukan lagi mereka yang segera sembuh, tapi mereka yang barangkali meninggal dunia untuk digantikan dalam fasilitas rumah sakit yang ada seperti ruang kamar gitu ya untuk pasien. Kita bacakan sobat era sekalian, perkembangan pandemi saat ini benar-benar genting. Rumah-rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta dan sejumlah kota besar lain sejatinya sudah kolaps. Pemerintah seharusnya mengambil langkah luar biasa, termasuk meminta bantuan kepada negara tetangga ya. Jangan malu kalau kita lagi kritis seperti ini ya. Orang gengsi minta bantuan itu kalau memang ada yang mau digengsikan, tapi kalau kita sudah sepertinya tidak mampu lagi ya mau tidak mau kita harus minta bantuan seperti itu. Pasien COVID-19 yang kritis di Jakarta dan sekitarnya semakin sulit masuk rumah sakit karena ruang isolasi dan ICU khusus selalu penuh meski kapasitasnya terus ditambah. Pasien yang sudah masuk rumah sakit pun banyak yang tidak mendapat perawatan yang semestinya. Stok oksigen di sejumlah rumah sakit menipis bahkan mulai langka. Jumlah ventilator tak sebanding dengan jumlah pasien gawat darurat. Pada saat yang sama tenaga kesehatan terus bertumbangan karena kelebihan beban kerja atau tertular virus corona. Maka dari hari ke hari kita semakin sering mendengar cerita pilu tentang pasien COVID-19 yang meninggal sebelum sempat mendapat perawatan. Di Rumah Sakit Sarjito misalnya, 63 pasien COVID-19 meninggal dalam tempo 24 jam setelah fasilitas kesehatan di Yogyakarta itu kekurangan stok oksigen sentral. Lapor COVID-19 platform pemantau pandemi di tanah air merilis data yang membuat miris. Sebanyak 269 pasien COVID meninggal ketika menjalani isolasi mandiri. Allahu Akbar. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan diberikan kesehatan kepada istri, anak, dan asisten rumah tangga saya yang sedang menjalani isolasi mandiri, dan juga tentu kepada mertua saya yang sekarang di instalasi gawat darurat di sebuah rumah sakit dengan fasilitas yang barangkali juga kurang memadai karena sudah berdesak-desakan. Semua fakta itu menunjukkan bahwa sistem kesehatan Indonesia tak sanggup lagi beradu cepat dengan laju pandemi. Sejak 2 hari lalu kasus harian COVID-19 bertambah di atas 27.000 kasus, rekor tertinggi sejak 16 bulan masa pagebluk ya. Jumlah total kasus COVID-19 sudah menembus angka 2,2 juta padahal puncak gelombang kedua pandemi diperkirakan baru terjadi pada akhir Agustus nanti. Allahu Akbar. Anehnya sejumlah pejabat pemerintah masih saja membuat pelbagai penyangkalan. Pemerintah belum mau mengakui bahwa rumah-rumah sakit rujukan COVID-19 pada dasarnya telah ambruk. Pemerintah seperti tak mau belajar dari kesalahan sebelumnya. Penyangkalan atas kegawatan bukan hanya sia-sia tapi juga sangat-sangat berbahaya sobat era sekalian ya. Kondisi genting hari ini tak bisa dilepaskan dari penyangkalan dan kesalahan pemerintah sejak awal masa pandemi Maret tahun lalu. Pemerintah terbukti keliru ketika menyangkal bahwa COVID-19 sudah masuk ke Indonesia dan melonggarkan penerbangan dari negara zona merah pandemi. Begitu pula dengan tarik ulur pembatasan kegiatan masyarakat yang telah didominasi oleh kepentingan ekonomi. Sekali lagi ya, saya pernah mengatakan kenapa tidak lockdown di awal-awal pandemi.
Wah, pada waktu itu saya ingat betul di dalam acara ILC ya, dengan yakinnya Pak Mahfud MD mengatakan negara-negara yang lockdown sudah menyesal katanya. Padahal kita yang akhirnya menyesal ya, karena tidak memberikan sebuah langkah yang tegas dan berani ketika di awal-awal pandemi, termasuk langkah untuk melockdown wilayah misalnya. Sekarang virus sudah di mana-mana, kita juga bingung mau memulai dari mana, berapa biayanya, sementara pemerintah sudah makin paceklik ya. Apalagi selalu ada kepentingan atau motif-motif ekonomi yang mengiringi ketika mengambil kebijakan soal penanganan COVID ini. Misalnya pemindahan ibu kota baru tetap diteruskan padahal not necessary anymore, paling tidak for the time being untuk saat ini ya. Mengakui kegagalan atau kesalahan tak hanya merupakan kewajiban moral pemerintah, kejujuran juga merupakan syarat agar pemerintah kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pada masa sulit seperti ini, dukungan masyarakat tak akan bisa dipaksakan dengan pengerahan aparat keamanan atau ancaman hukuman, termasuk juga mengerahkan para buzzer ya, yang masih saja berpikir bahwa pemerintah ini sukses. Padahal pemerintah ini sudah gagal dalam hal mengatasi pandemi COVID-19. Cara itu justru bisa memantik antipati atau bahkan perlawanan. Tentu mengaku salah saja tak cukup. Presiden Jokowi dan para pembantunya harus bekerja lebih keras mengkonsolidasikan semua sumber daya yang tersisa. Pemerintah pusat seharusnya menggandeng para kepala daerah yang punya gagasan progresif, termasuk dari mereka yang dipersepsikan sebagai oposisi, maksudnya Anies Baswedan ini mungkin ya. Pemerintah di pelbagai tingkatan juga harus merangkul semua relawan dan kelompok masyarakat yang peduli tanpa mencurigai lagi latar belakangnya. Lebih dari itu, pemerintah Indonesia sudah saatnya menanggalkan gengsi untuk meminta bantuan dunia internasional. Kita lihat Anies Baswedan dimarahin meminta bantuan ya. Meminta tolong secara jujur bukanlah aib, apalagi faktanya kita memang tidak mampu melawan sendiri pandemi ini. Presiden Jokowi sudah saatnya mengibarkan bendera putih. Mintalah pertolongan kepada negara lain yang berpengalaman serta lebih berdaya dalam melawan wabah. Ya, sobat era sekalian ya. Jangan anggap bahwa kita masih mampu menangani ini. Kita sudah tidak mampu. Coba lihat ke rumah-rumah sakit itu bagaimana pasien keleleran satu demi satu. Dan ternyata unfortunately saya juga mengalami hal seperti ini. Mudah-mudahan yang sedang isolasi mandiri sampai hari ke-14-15 ini bisa segera pulih kembali. Dan termasuk juga ibu saya, mertua saya yang memang sedang diinstalasi gawat darurat dengan ya katakanlah tempat yang berjejal-jejal. Kadang-kadang kita bicara pilihan antara dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Vertikal tentu ketika kita menghadap Sang Kuasa Kholik ya, ingin sekali di antara ayat-ayat suci yang dibacakan, di antara keluarga yang mengantarkan dengan ikhlas dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu, mudah-mudahan semuanya bisa sehat, terutama mereka yang sedang katakanlah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, saudara sekalian. Tapi sekali lagi, saya sudah sejak awal mengatakan kelemahan pemerintah adalah dia tidak fokus menangani COVID-19 dari awal. Bahkan ada terkesan ada rivalitas misalnya, ya katakanlah frankly speaking, antara Anies Baswedan dan pemerintah pusat misalnya. Pemerintah pusat menjadikan Anies Baswedan itu sebagai rival. Padahal dalam penanganan COVID-19 misalnya, namanya presiden itu adalah pucuk pimpinan tertinggi dengan jenderal lapangannya. Saya tidak tahu siapa jenderal lapangan penanganan COVID ini. Apakah Luhut Panjaitan? Apakah Erlangga Hartarto? Apakah Erick Thohir? Apakah Doni Monardo? Apakah kepala BNPT yang baru? Tidak jelas. Ketidakjelasan inilah yang kemudian membuat penanganan menjadi tumpang tindih. Paling tidak ada jenderal yang bisa kita katakanlah menjadikan rujukan, menjadi yang memegang tongkat komando. Ya jenderal tertingginya Jokowi, tapi Jokowi kan harus memberikan tongkat pada jenderal lapangannya. Nah ini yang tidak jelas, sobat era sekalian. Maka yang terjadi adalah
korban berjatuhan satu demi satu. Belum lagi isu-isu yang mengiringinya soal konspirasi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat seperti ini secara objektif, ya kita akan mengatakan bahwa pemerintah ini gagal. Negara lain paling tidak separah Indonesia. Negara lain masih punya harapan. Bahkan beberapa tempat sudah berani mengadakan pesta, termasuk perhelatan Piala Eropa 2021, di mana kita lihat penonton membludak di stadion dan mereka pede sekali, tidak menggunakan katakanlah alat-alat APD ya, alat pelindung diri. Sobat era sekalian, kita hanya berdoa. Doa pertama kita adalah mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehat tetap semangat dan menjaga kesehatannya. Pemerintah punya jalan untuk bisa mengatasi semua masalah ini. Karena kalau tidak lagi punya jalan, maka jangan salahkan kalau kemudian masyarakat atau rakyat yang mencarikan jalannya sendiri. Dan itu bisa menjadi jalan yang beronak, berduli, undak-undak dan lain sebagainya. Jangan-jangan tuh gelombang besar yang terjadi. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan semuanya baik. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini sebelum di channel ini saya mau lihat juga ya komentar dari sobat era sekalian dulu coba ya, karena walaupun ini malam saya agak penasaran ya, apakah masih ada yang menonton. Oh, masih banyak rupanya ya. Jadi ini ada yang bilang kalau kena COVID mandi dengan air hangat tambah garam dengan sabun mama lemon, atau ekonomi, atau sunlight setelah berpakaian rapi, sholat taubat setelah salam baca selawat Nabi 1000 kali, berdoa betul, insya Allah ya. Kemudian omong doang si Harun, lo bisa apa Run? Ya terima kasih Aan doang ya. Sobat era sekalian, kita harus membedakan antara warga masyarakat dengan penguasa. Penguasa itu dibekali kekuasaan. Kekuasaan itu dia bisa mengontrol state financial resources, bisa mengontrol state aparatus. Sementara kita warga negara biasa ya memang modal kita hanya mengingatkan, berbicara. Tapi bukan berarti itu tidak ada gunanya. Itu penting agar pemerintah tidak terus mengambil kebijakan-kebijakan yang ragu-ragu, keliru atau salah jalan ya. Gitu. Kemudian buat secangkir opini, undang Sri Mulyani, Luhut Binsar Panjaitan, Ali Ngabli dan diadu data dengan Ihsanuddin Nursi, Rizal Ramli, Bu Husnul, Rocky Gerung. Semua satu istana dikumpulkan, ada pemikiran dengan semua yang terkait. Kalau kita bisa, pengen sekali ya, tapi ya bisa dibayangkan ya, pasti tidak akan pernah terjadi forum-forum seperti itu ya. Sekalipun yang mengundang barangkali nanti Karni Ilyas sendiri, karena tentu pada saat ini perdebatan-perdebatan seperti itu akan dihindari kubu istana ya, gitu. Dan juga tidak harus apple to apple. Misalnya Sri Mulyani ya Rizal Ramli, Luhut Binsar Panjaitan dengan Ihsanuddin Nursi dan lain sebagainya. Tapi saya kira perdebatan seperti itu kalau benar-benar terjadi luar biasa pastinya, ya kan, pasti luar biasa. Tetapi kalau memang bisa terjadi luar biasa, tapi saya pesimistis ya. Jadi kita yang realistis sajalah ya. Kemudian ayo dukung Jokowi 3 periode, ada juga ya. Bang absen sebut namaku, Rivaldi, siapa ini? Sabar Bung Refli, saya ikut mendoakan agar ibu mertua dan keluarga Bung Refli dilindungi dari COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih atas atas doanya ya. Ya itu saja sobat era sekalian ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, direpotin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.